Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel Merapi Mountain. Kemarin kita udah ngebahas tentang gunung-gunung untuk pendaki pemula ya. Hari ini kita mau bahas bareng lagi sama Bang Henry. Halo Bang Henry. Halo. Selamat datang kembali di YouTube Merapi Mountain. Hari ini saya nih teman-teman ya mau lebih ngebahas ke gunung lagi, tapi saya mau naik level. Bang Henry. Iya. Jadi saya nggak mau di bawah terus, maunya naik level. Ah. Biar kemarin kan kita ke Gunung Merapi udah tuh. Ah. Nah terus kan gunung apa lagi tuh kemarin yang di Sumatera. Merapi, Nah, Sibaya, Sibaya sama kita Talang udah ya. sama Talang ya. Sekarang kita mau ngebahas yang lebih challenge nih Bang Henry untuk si pemula-pemula yang baru mau naik gunung ini biar lebih naik level. Apa tuh Bang Henry? Oke. Berarti kalau sudah bisa ke Gunung Merapi, Talang gitu ya, pengen yang lebih naikin sedikit challenge-nya ya. Nah, di Sumatera itu ada Gunung Dempo pertama tuh. Oh, Gunung Itu Dempo. Gunung Dempo itu di Sumatera Selatan, Sumatera Selatan. Palembang ya. Palembang. Nah, itu Tapi nggak gunung ada ini juga pempek ya Bang ketinggiannya Henry sekitar ya. 3.000-an ya, lumayan. Ini yang digambar ya Gunung Dempo. Ini dia Gunung Dempo ini. Nah, Nggak ada pempek ya di gunung ya. Gunung ya tetap gunung. bisa dapat pempek dong, makan bisa sama pempek dulu Iya dong. bisa, iya benar. Nah, sebelum naik gunung makan dulu pempek teman-teman ya. Nah, Gunung Dempo ini terletak dekat perkebunan teh di Pagar Alam nama daerahnya ya. Jadi Gunung Dempo ini salah satu gunung yang cukup ikonik. Kenapa dibilang ikonik? Itu dia tuh mirip-mirip seperti Gunung Gede di Jawa Barat. Ya, dia tuh ada alun-alunnya. Alun-alun tuh savana. Jadi tuh pas kita nyampe ada puncak pertama, terus turun ke bawah tuh ada alun-alunnya, terus baru naik puncak utamanya. Ya. Nah, itu nah ini di puncak utamanya nih ada kawahnya. Kawahnya cuma Ini satu-satunya itu. kawahnya ya. Gitu ya. Nah, terus enaknya di Gunung Dempo ini kalau kita ngecamp itu banyak air tuh, di alun-alun itu banyak ada air. Ya. Mudah-mudahan sekarang nggak kotor juga ya, karena banyak pendaki juga ya. Benar. Nah, ini di Gunung Dempo ini ada satu tanjakan yang paling terkenal terjalnya, namanya tuh tanjakan Lemari. Oh, tanjakan Lemari. Tapi kalau di Dempo ini ada berapa jalur nih, Bang Henry? Itu Dempo ini hanya satu jalur sih sebenarnya yang satu biasanya. jalur. Sekarang tuh ada dua. Jalurnya tuh namanya jalur harimau yang satunya. Nah, kemarin ini ditutup karena ada pendaki yang camping di sana diserang harimau. Oh. Ya, jadi masih banyak harimaunya juga sih ini di sini ya. Nah, itu ditutup. Nggak tahu sekarang udah dibuka lagi apa enggak ya. Nah, terus ini cukup challenging ya buat teman-teman yang mau move on, teman-teman yang baru naik gunung tapi sudah mendaki levelan ya. Merapi, Talang atau Sibayak itu yang di Sumatera yang bisa naik level di Dempo ini. Ya, ini menariknya dan seperti yang saya bilang tadi ya, objek wisata alam objek alam yang menarik itu kayak savananya di situ. Ya. Menarik sekali dan banyak airnya. Tapi ini termasuk hutan yang sering hujan kah Bang Henry atau pasti di Indonesia sih sama aja sih, sama aja ya. Juga, ya. Berarti balik lagi ke pacet. Lebih ada tapi juga pacetnya. Nggak terlalu ya. Nggak ada pacetnya malah. Oh, nggak ada ya. Nah, terus ini ya, terus satu lagi yang teman-teman juga bisa itu Gunung Kerinci. Oh, Gunung Kerinci. Walaupun Gunung Kerinci itu termasuk gunung berapi yang tertinggi di Indonesia. Betul. Merupakan puncak Sumatera, ya. tapi masih bisa karena apa? Karena gunung ini dengan treknya yang sudah jelas ya. Dan dan cukup populer ya, sehingga banyak pendaki juga yang datang ke sana. Jadi buat teman-teman yang sudah naik level dari mendaki Merapi, level Merapi itu bisa naik ke Kerinci ini. Berarti puncaknya di sini ya. Itu yang lancip itu. Waduh, nih teman-temannya di fotonya aja tuh bagus banget ya. Itu nanti lokasi campnya tuh bagus banget tuh di shelter 3 tuh ada lokasi campnya terbuka tuh kelihatan semua tuh pemandangannya. Karena ini tuh tinggi ya 3.800 ketinggiannya. Indonesia kan tinggi ya. Tertinggi gunung berapi tertinggi di Indonesia. Bahkan gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara ya. Bukan gunung tertinggi ya. Bukan puncak tertinggi tapi gunung berapi.
Gunung berapi. tertinggi. Berarti masih aktif sampai sekarang Banget, ya. masih aktif banget. Kira-kira kalau Kerinci sendiri challengingnya apa tuh Bang Henry? Yang pertama itu tanjakannya itu. Tanjakan ya. Tanjakannya kan cukup panjang ya, 3.800. Ya challengingnya itu. Banyak Jadi, lumut juga. nggak terlalu banyak sih. Oh nggak terlalu banyak Nggak terlalu lumut ya. banyak sih. Ya, terus ya itu seperti yang kemarin saya pernah bilang ya. Jadi masih banyak harimau tuh di sini. Oh. Masih ada harimaunya, habitat harimau masih ada. Cuman dia tuh nggak bisa 2.500 ke atas itu udah nggak ada dia. Jadi makanya tuh pendaki itu disarankan menginapnya tuh jangan di sini. Tapi udah di sini. Oh udah di atas ya. Di sini. Oh. Tapi jarak tempuhnya lumayan. Sehari sih bisa ya kalau kita start pagi banget dari bawah bisa sampai sore di sini lah. Paling lambat jam 6 sore lah selama-lamanya. Sampai puncaknya besok pagi terus boleh langsung turun. Ya jadi nginep dulu di sini terus muncak pagi besoknya langsung turun. Oh langsung turun bisa Masih juga bisa. gitu juga ya. Tapi orang kan rata-rata pengen enjoy jadi dia nginep muncak nginep lagi baru turun. Atau ada juga ada pos di antara sini nih. Nah, dia nginep di sini terus berikutnya nginep di sini terus puncak langsung turun. Orang rata-rata ke Kerinci sih biar enjoy sih 2 malam 2 malam ya. nginepnya. Tapi semalam juga bisa tapi emang agak nge-push jadinya ya. Oh iya. Kira-kira kalau buat teman-teman sendiri nih Bang Henry yang misalkan dia baru nih ke Kerinci, rintangannya tuh harus mencari infonya tuh ke warga sekitar kah atau Di internet baik aja Google atau di internet? banyak. Dan rute pendakiannya sekarang yang populer cuma satu. Dari desa Kersiktuo ini namanya diambil foto dari desa Kersiktuo nih. Daerah-daerah kebun teh gitu. Jadi Bagus banget ya. ini termasuk yang keren lah buat teman-teman kalau misalnya teman-teman pemula sudah bisa mendaki Marapi, Talang sama levelnya Sibaya kalau misalnya di Jawa kayak Gunung Gede ya, Perawat itu bisa lah kena Bisa ini ya. ke ini ya. Jadi ini challengingnya karena gunungnya masih bisa kita tempuh dalam waktu 2 hari semalam. Tapi memang nge-push. Tapi kalau misalnya mau nyaman 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Gitu. Nah di atas puncak objek wisatanya itu ya memang pemandangan view-nya ya selain karena dia merupakan puncak tertinggi Sumatera dan gunung tertinggi Asia Tenggara, gunung berapi tertinggi Asia Tenggara, jadi kan punya ini tersendiri yang daya tarik sendiri ya. Kawahnya cuma ada satu gede, gitu ya, di puncaknya itu, dan puncaknya pun dikit. Ini jadi salah satu tempat rame kah dibanding gunung-gunung sebelumnya, Bang Henry? Ini karena dia merupakan puncak tertinggi Sumatera dan masuk salah satu Seven Summit Indonesia, ya. Jadi dia populer sekali. Jadi ada nilai prestisnya orang nyampe puncak situ. Gua kan udah nyampe puncak Kerinci, gitu. Seven Summit di Indonesia. Keren banget emang ya. Berarti buat teman-teman yang kemarin udah pemula terus fisiknya udah naik ya kan udah bisa nih ke Kerinci. Bisa ya. Udah lolos Merapi Talang sama Sibaya. Kalau jauh udah lolos Gunung Gede. Betul. Bisa lah ya ke Kerinci. Tinggal terus apalagi nih kira-kira buat misalkan kita udah dari bawah nih Bang Henry. Nah untuk mencapai ke sini tuh berarti sesuai dengan fisik kita sendiri berarti. Ya kita kan harus spesial fisik ya, namanya juga gunungnya cukup lumayan tinggi 3.800 kan. Ya itu tadi. Tapi kan berarti kalau udah nyampe ke 3 gunung yang sebelumnya berarti harusnya udah push limit dong, ya. Kan harus peningkatan fisik lagi dong ya kan. Challengingnya naik lagi dong ya kan. Tapi kembali lagi jangan pergi sendiri, jangan pergi yang belum pernah mendaki Kerinci. Jangan. Tapi mungkin bisa ngajak satu orang yang udah pernah gitu. Kalau misalkan nih saya mau bertanya dari sisi saya nih Bang Henry, misalkan kita nyasar nih di gunung itu gitu kan, untuk menemukan jalan pulang tuh udahlah gue turun aja, yang penting kan turun nih jalannya. Atau ada pemikiran yang gimana nggak Bang Henry? Maksudnya kan ketika misalkan saya
udah berdua bertiga gitu kan tiba-tiba kepisah nih. Kan kalau naik gunung kan naik. Kalau kita turun tuh udah pasti balik lagi Belum kah? tentu. Apakah bisa Ya, ternyata bisa aja kita ketemu muter-muter? dengan jurang, Oh. ketemu dengan di tebing yang kita nggak bisa lewati. Jalan yang yang pertama itu adalah kalau begitu kita tahu nyasar itu kita berhenti dulu. Ya, kita tenangin diri dulu. Terus lihat arah kita datang belakang. Mungkin kayak kita balik. Masih ingat kayak kita balik. Kalau nggak balik lebih baik balik lagi. Iya. Gitu loh. Ya kayak gitu. Karena Jadi kan pasti kan karena itu saking orang tuh yang luasnya banyak hutan kan. sering salahnya itu pada saat tersasar dia panik dan dia langsung gerasa gerusuk coba Iya cari itu Nah, betul. Karena kan takutnya pemikiran orang kan udahlah gue turun yang penting emang dia turun gunung gitu udah pasti ketemu daratan. belum tentu kan bisa mungkin. aja ketemu ada tebing di sini ada jurang atau apa kan yang nggak bisa dilewati Nah, kan. kalau dilihat dari hutan- foto mah nggak hutan ada itu apa-apa kan ya. susah dilewatinya Iya, dengan benar. tangan kayak gini. Kalau lihat dari foto mah jurangnya sebelah mana nih nggak ada gitu kan. Iya itu kondisi yang maksudnya kan buat teman-teman Kadang mungkin. ada juga kalau ini ada orang kampung dulu yang pernah ngomong sama saya dia tuh ketemu di ini ya mas saya di mana di Sulawesi ya. Jadi dia suka cari kayu ke hutan kemana gitu kan dia bilang saya suka nanya sama dia bapak cari kayu hutan berarti kan nggak lewat jalan umum pak jalannya oh iya saya terus terus untuk balik ke rumah saya kadang-kadang suka gini dia bilang dia jalan nih semeter set habis itu dia ngeliat ke belakang. Gunanya kalau pada saat dia balik dia tahu oh jalannya kayak gitu. Kadang-kadang gini, pada saat kita naik set, pada saat turun tuh beda pemandangannya. Oh iya. Gitu Iya, loh. iya benar. Jadi pada saat naik itu dia suka ngeliat ke belakang. Belakangnya itu set, dan dia lagi belakang. Berarti pada saat dia balik dia udah tahu. Gitu. Iya itu kan karena hutan tuh luas kan. Jadi kan ketika hal yang kita nggak tahu bisa nyasar apa enggak. Nah kira-kira kalau untuk hal yang bisa membuat orang kewalahan misalnya tiba-tiba nyasar gitu hal apa sih Bang Henry yang tiba-tiba maksudnya jangan sampai melakukan hal seperti ini karena nanti tuh lu bisa nyasar, Nah lu itu bisa tadi ini. yang pertama yang pernah saya bilang juga pada kita pertama kemarin ya itu jangan suka potong kompas itu jalan coba di sini siapa tahu kayaknya lebih cepat lewat sini. Itu satu ya. Terus pada saat di percabangan itu pastikan benar jalan yang kita pilih itu memang jalurnya itu gitu loh ya. Jadi makanya kalau misalnya naik gunung itu nggak ngerti gunung itu dan belum pernah ke sana ya sebaiknya mengerti navigasi darat gitu loh atau ngerti bisa membedakan lah antara kadang-kadang percabang itu sama jalur binatang. Bisa membedakan lah. Dari hal apa tuh Bang Henry membedakan antara jalur Jalur manusia binatang sama jalur manusia, jalur trail yang sebenarnya gitu. Gitu. Kadang orang suka mix up di situ tuh dia nggak bisa bedain gitu. Iya. Gitu. Nah, kan kalau jalur orang itu biasanya lebih gede gitu, lebih jelas gitu ya. Nah, ada juga kadang-kadang nyaru. Nah, kalau pada saat nyaru itulah makanya diperlukan itu tadi navigasi. Nah, jadi kalau misalnya gunung yang kayak Marapi yang jalannya udah jelas atau gunung gede jalannya udah jelas, itu yang sering bikin nyasar tuh kadang-kadang itu tadi ya jalan-jalan yang dibikin orang-orang itu mintas. Oh iya. Gitu loh. Ternyata ya orang yang belum terbiasa jadi malah ngarahnya ke situ. Nyala salah Beda kesana. kan. Gitu. Iya. Jadi, Soalnya kalau misalkan saya lihat beberapa konten kreator tuh mereka jalan ya udah jalan cepet gitu kan terlepas ya saya nggak tahu itu jalurnya kah mungkin atau memang dia udah biasa di situ gitu kan. Karena kan setiap gunung pasti kan memiliki rute yang beda-beda bentuknya kan Bang Henry kan. Makanya kan kalau misalkan kita ke Kerinci lah taruh oh ya udah lewat sini nih kalau yang belum pernah atau mungkin ada tour guide-nya gitu kan yang pernah gitu kan kalau misalnya kita lepas kan bingung tuh ya. wah kemana nih gitu kan. Nah itu maksudnya yang kadang tuh Tapi biasanya gunung-gunung yang sering didatengin itu jalur tapaknya itu udah kelihatan jelas. udah Ya kita bisa ya. bedain gitu lah. Jadi ibaratnya udah sering diinjek gitu udah tanahnya udah kelihatan keras ini segala macem. Gunung Kerinci
Kerinci ini juga sering didatangin kan, jadi udah kelihatan jelas. Iya, ini. pasti lebih sering papasan ketemu pendaki lain ya kalau Ya, misalkan rame apalagi kan weekend. weekend atau musim liburan ya. Nah, itu banyak pendaki. Nah terus nih Bang Henry, kalau dari segi saya kan kemarin kita udah ngebahas 3 gunung untuk level pemula. Yang bikin beda apa sih Bang Henry dari gunung yang 2 ini yang kita bahas? Oh, dengan level yang kemarin yang pemula ya. Yang pemula kan kita udah naik New level entry nih. ya istilahnya. Iya, new entry. Nah, Selamat ini datang. Kan dinaikin. Iya. Nah, ini kan memang kita naik level dikit ya. Pertama itu adalah soal ketinggiannya. Ketinggiannya udah 3 ribuan ya. Terus yang kedua, terusnya ini juga tipikal tanjakannya ya. Itu gunung yang Dempo sama Kerinci ini tipikal tanjakannya memang di atas gunung yang tadi, yang 3 yang sebelumnya itu tadi, gitu loh ya. Jadi ada yang lebih curam gitu ya, kayak Dempo ini punya tanjakan lemari lah gitu kan. Tapi yang utama itu adalah dari kalau dari kondisi jalur setapak sih masih sama-sama jelasnya, ya. Cuman ini udah melibatkan ketinggian, gitu. Gitu. Jadi itu yang membedakan. Apalagi Kerinci ya lebih tinggi lagi. Begitu. Tapi kalau misalkan dari segi peralatan ada yang membedakan nggak, dari sepatu mungkin atau dari jaket mungkin sama aja tetap ya. Untuk tenda pun paling juga sama ini aja. Jadi kayak waktu tempuh ya, kayak Dempo ini juga lebih nyaman kita 2 malam. Oh, karena kan pasti kan ada yang kayak tiba-tiba salah bawa jaket nih, ternyata lebih dingin, ternyata bawa jaketnya cuman yang mungkin windbreaker kah Nah itu atau tadi makanya apa. saya bilang kan sebelumnya pada saat Gitu. persiapan yang kemarin, yang ngobrolan yang kemarin itu, makanya jaket itu kan ada 2, jaket hangat sama jaket angin atau jaket waterproof. Nah jadi jaket hangat ini memang harus hangat gitu loh. Dan cara kita berpakaian juga, ya kan. Nah gitu. Soalnya kan mungkin kan dari teman-teman kan ada yang ingin gua tasnya nggak mau berat-berat, gua bawa makanan nih, gua bawa jaket tuh yang tipis deh tapi maksudnya bisa menghangatkan gitu kan. Nah kalau misalnya kayak gitu ada yang dibilang tuh teknik pelapisan. Oh, Pada pelapisan. pakaian. Jadi misalnya pakaian itu yang berlapis-lapis gitu loh. Oh. Nah, jadi misalnya kita pakai ada lapisan dasar, habis itu kalau agak dingin lagi tambah lagi lengan panjang dengan bahan yang sedikit lebih tebel. Ya kan, kayak bahan fleece atau apa. Nanti setelah fleece itu mungkin bahan jaket yang kayak model windbreaker. Ya modelnya kayak yang lebih tipis itu bisa. Tapi jaket down pun, bawa jaket down atau eco down itu packingannya kecil kok, nggak berat. Oh, nggak Tapi lebih hangat. Iya, nggak terlalu pack ya. Jadi buat teman-teman nih kalau yang baru nonton episode ini harus nonton episode yang pertama dan yang kedua ya, biar ngikutin ya. Biar ngikutin, biar harus tahu nih. Jadi yang episode pertama itu kita lebih ngebahas secara kasarnya. Persiapan apa sih yang harus kita siapin sebelum menjadi pendaki gunung beginner ya. Iya, beginner. Ya. Awal banget nih teman-teman harus tahu apa yang harus dipersiapin. Nah untuk yang di video kali ini kita udah ngebahas tuh, kita udah naik level nih teman-teman. Kita udah ngebahas tentang Gunung Kerinci juga, terus kita udah mulai naik level juga nih. Sekarang udah naik level kita nih, udah di ketinggian 3000 nih kita ngomong. Udah ketinggian 3000 di Sumatera tapi ya. Betul, baru di Sumatera nih teman-teman. Kita bakal ngebahas lagi ke depan-depannya untuk Sumatera masih ada 1 level lagi nih. Oh, masih ada lagi Bang Henry? Ada di atas ini. Oh, ada lagi di atas kayak ini. Gunung Leuser tuh. Wah, itu levelnya udah di atas ini nih. Waduh, itu challengingnya. Walaupun ketinggiannya di bawah Kerinci, tapi challengingnya lebih ini. Kita bahasnya beda lagi itu nanti Leuser itu boleh. Nanti pokoknya teman-teman tuh harus lebih memperhatikan apa sih yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, karena setiap gunung beda-beda mungkin Bang Henry. Nah, di Sumatera ini untuk level Dempo ini juga ada kayak Gunung Masurai itu masih ada ya, masih banyak gunung-gunung yang lain ya. Jadi ya kesulitan untuk dari sisi jalur trekkingnya itu kayak Gunung Tandike, walaupun pendek cuman dia jalur trekkingnya ini nggak terlalu jelas gitu ya. Masih suka bikin istilahnya masih hutannya masih lebat gitu ya, kayak gitu. Jadi di Sumatera ya nanti sekarang ini kita kan udah levelnya ini nih istilahnya di atasnya.
Iya. level yang basic nih Iya, misalnya ya. basic. Nah, ini ya view dari pemandangannya sih apa namanya seperti yang saya terangin tadi ya. Iya. Ya, jadi ada karakteristik yang berbeda lah kayak Kerinci dengan Dempo. Dari Bang Henry sendiri udah pernah naikin dua Udah. gunung ini? Udah. Lebih sulit yang mana nih Bang Henry? Apa nggak ada sulit buat Bang Henry? Kalau saya sih merasa ketinggiannya aja ya. Kalau misalnya Kerinci kan karena dia lebih tinggi, Iya. jadi otomatis effort yang kita keluarkan lebih Oh, lebih nge-push lagi lebih ya. tenaga ya kan. Iya, betul betul. Dan kalau saya sih biasanya memang Kerinci itu saya selalu 2 malam karena biar lebih enjoy. Dempo juga 2 malam. Karena Lebih favorit mana? Dempo, Kerinci? susah ya. Susah ya. Dari sisi apa dulu favoritnya nih? Oh, berarti nggak bisa spesifikasi kayak mobil ya. Favorit tuh gunung beda ya. Seperti yang pernah saya bilang kan, setiap gunung itu unik. Iya, betul ya. Pokoknya teman-teman kalau mau nyambung nih episode ini harus dari yang pertama dulu ya Bang Henry ya. Gitu ya. Jadi dari yang pertama kita ngasih tahu awalnya harus nyiapin apa, fisik seperti apa. Ini kita baru ngomongin Sumatera ini kan. Betul, Belum lagi ngomongin Jawa, belum lagi ngomongin Lombok atau Kalimantan atau itu, Sulawesi. teman-teman ya. Kan? Ini tuh pokoknya pembahasannya tuh udah saya dari pemula mau jadi profesional mungkin kayak Bang Henry sendiri mungkin bisa nemenin gitu kan. Nah, Bang Henry ini dari yang saya mau tanyakan sendiri untuk Dempo dan Kerinci ini hal apa sih Bang Henry yang harus benar-benar diperhatikan tuh jangan sampai ada miss sebelum kita mengunjungi Ini kita dari istilahnya dari naik level ya. Betul Ya, dari level yang dari Merapi Talang sama Sibayak tadi kita naik level ke sini apa yang perhatikan betul. Ya. Nah, yang pasti itu adalah berarti fisiknya harus lebih oke lagi. Itu satu. Ya kan? Terus perencanaan perjalanannya pun harus lebih oke lagi. Yang lebih oke lagi berarti harus lebih teliti. Contoh saya bilang tadi. Ya, Gunung Kerinci ini bisa saja sih 2 malam 1 hari, tapi akan terlalu gempor. Ya, kita harus lebih ini lagi. Berarti apa manajemen perjalanannya lebih ini lagi. Lebih oke lagi penyusunan. Berarti 3 hari 2 malam berarti kan apa tuh yang bakal menambah? Logistik yang bakal nambah. Terus karena gunungnya nggak ada air. Kalau Dempo ada air. Oh, gitu. Ini kadang ada air musiman. Nah, kalau Kerinci ini kan airnya kan musiman. Pas lagi musim hujan ada air di curug-curugan itu apa namanya batu ya atau segala macam ya. Tapi kalau pas kita naik lagi musim hujan berarti kita harus bawa air dari bawah. Berarti manajemen perjalanannya, manajemen logistiknya, manajemen air. Itu semua di dalam satu tas tuh. Iya, kita harus hitung. Ya, berapa nih yang buat kita minum di jalan berapa? Yang buat kita minum berarti karena air kurang berarti logistik yang kita bawa beda lagi. Tapi kalau untuk dari segi hobi pendaki gunung ini ada alat sendiri nggak Bang Henry untuk minum gitu mungkin pakai selang? Ada, kita di Merapi Mountain tuh ada yang namanya water bladder. Oh, water bladder. Jadi kita nggak perlu buka-buka ransel, turunin ransel, ambil itu, botol gitu. betul. Ada tuh yang water bladder kayak apa kantong air yang ditaruh dalam ransel terus ada selangnya. Kita tinggal sembari jalan berhenti sebentar tinggal tiup, udah. Itu minum. lebih efisien ya. Dan lebih efisien dan kita bisa mengatur minum kita. Iya. Karena gini kalau itu kita berapa naik liter? Itu ada 2 liter. Oh, 2 liter. 2 liter. Lumayan, Cukup lah. 2 liter. Sebuah sehari perjalanan. Dengan catatan kita nggak minum kayak minum ini ya. Habis makan. Nggak kayak minum gluk gitu ya. Nah, itu tuh yang sering teman-teman salahkan gini. Wah, kalau terlalu sering minum nanti capek. Terlalu sering minum yang kayak gimana dulu yang capek? Ya itu yang minum yang terlalu banyak gluk dan tubuh kan gede gitu. Itu memang akan bikin kita letih. Cepat capek. Tapi kalau minum yang 1 hisap ya, berarti sebentar ngisap ya. 1 hisapan, 2 hisapan sekedar membasahkan tenggorokan. Nah, itu lebih bagus. Oh, ada ya berarti alatnya ya. Ada. Betul. Itu water bladder namanya. Kita di Merapi Mountain ada 2 tipe. Itu tipe apa namanya? Sahara. Sama tipe ini Oasis. Oh, yang membedakannya? Sabana sama Oasis gitu. Yang membedakannya?
Itu kalau yang yang sabana itu yang hitam yang itu eh, di ininya di selangnya tuh ada pelapisnya. Jadi kalau misalnya kita Oh. hiking atau mendaki di daerah yang dingin ekstrim, Hmm. misalnya ke Jawa Wijaya atau ke daerah yang bersalju gitu, itu nggak jadi beku dia. Beku airnya ya. Kalau yang tipe oasis itu lebih simpel dia. Oh gitu. Nah kalau misalkan nih, misalkan saya satu rombongan ada pendaki yang sudah profesional tapi belum pernah ke Kerinci misalkan. Nah misalkan hal apa yang harus diperhatikan tuh Bang Henry? Jadi satu kelompok itu semuanya ini Belum pernah ke Kerinci, belum pernah ke tapi ada Kerinci. satu yang profesional ibaratnya. Ya, berarti satu yang profesional pasti dia tahu ya persiapannya apa aja yang akan dilakukan walaupun dia belum pernah naik ke gunung Kerinci pasti dia udah tahu lah ya trek-treknya kayak gimana. Pasti dia juga akan ini apa namanya studi library ya studi perpustakaan tentang Gunung Kerinci ini. Pasti dia akan cari tahu teman-teman yang udah pernah gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi hal itu yang harus dilakukan sama teman-teman pemula pun sekalipun ya naik gunung itu memang kita harus riset ya. Misalnya gini nih, mau naik gunung ini, gue pengen pakai celana pendek nih, naik gunung gue pengennya pendek aja sih karena gerah, gitu kan. Nah, tahu dia naik gunung dia nggak studi dulu, ternyata naik gunung itu sangat rimbung penuh dengan onak-onak berduri, udah itu kakinya baret-baret, gitu kan. Iya betul ya. Ya itu makanya teman-teman ya harus memperhatikan juga, harus saling bagi informasi sebenarnya Bang Henry ya. Misalnya si A ada informasi apa sharing ke B gitu ya, bukan cuman asal so tahu Bang Henry, bukan mau jago-jagoan nih ya kan. Gitu teman-teman. Jadi memang koordinasi dengan temannya ya, dengan teman-teman satu timnya ya harus perlu ya bagian itu. Kira-kira kalau dari gunung ini ada pengalaman pribadi apa Bang Henry yang pernah terjadi kayak oh ternyata salahnya di sini nih. Ada kejadian apa nggak Bang Henry di Gunung Kerinci mungkin atau di Dempo, atau menemukan hal yang unik misalnya ketemu binatang atau ketemu tumbuhan kayak mungkin kayak rafflesia mungkin. Kalau itu memang di Kerinci itu ada rafflesia kayak gitu, cuman jarang diketemuin. Cuman di Kerinci ini ada komunitas itu yang sampai sekarang tuh peneliti Perancis belum bisa nemuin. Oh apa tuh? Itu namanya orang Kerinci. Orang Kerinci. Dia tuh kecil pendek-pendek kayak gitu. Nah, sampai sekarang tuh baru ketemu jejaknya aja. Jadi itu segede telapak kaki anak kecil tapi kebalik. Oh iya. Kayak saya pernah lihat tuh salah satu video lagi anak naik motor terus tiba-tiba ketemu orang Kerinci itu terus dia lari kabur kenceng dia ininya. Jadi sampai sekarang gitu tuh ini kayak gitu. Kalau misalkan ketemu rafflesia gitu Bang Henry, apa yang harus dilakukan misalnya Jangan langsung diusik, menjauh? biarin aja. Kita kan dekat aja nggak Kalau apa-apa. Cuma misalkan emang bawa foto bangke aja. gitu. Oh cuma bawa bangke ya. Bang Henry sendiri udah pernah? Saya belum pernah ketemu di Kerinci sih ya. Itu satu banyak atau memang satu biasanya tempat? Dia satu. Oh satu. Tapi yang paling banyak sekali sih di Bengkulu sih itu ya. Oh di Bengkulu. Di Kerinci itu pernah ada katanya, cuman saya nggak pernah ketemu. Mungkin harus masuk banget ke hutannya baru ketemu kali. Iya. Ya teman-teman ya, itu informasi tentang Gunung Kerinci dan Dempo. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu sebelumnya kita bahas apa ya Bang Henry ya, kita harus tahu juga gimana sebelum mendaki persiapannya apa aja, gunungnya apa aja, betul ya Bang Henry ya. Jadi semua tuh harus terschedule, ada time manajemennya sendiri, benar ya Bang Henry ya. Bukan cuman sampai naik turun, nah bukan gitu. Benar ya, kayak bola aja ada formasinya, naik gunung juga ada formasinya. Yang paling penting itu tadi itu ya manajemen pendakiannya. Ada manajemen pendakian di Dempo sama Kerinci dengan di Gunung Merapi sama ke Gunung Talang itu pasti akan beda ya. Nah teman-teman itu semakin sering jam terbangnya naik gunung ya, itu semakin manajemennya itu akan semakin halus manajemen pendakiannya. Nggak apa-apa kita sering-sering naik, cuman level Gunung Merapi kita sering-sering datang atau Gunung Gede kita sering naik, tapi pasti akan setiap pendakian di gunung yang sama itu pasti akan ada ketemu hal-hal yang makin memperkaya kemampuan kita untuk mengelola sebuah pendakian. Oke. Ada saran mungkin Bang Henry buat teman-teman
Ya buat teman-teman pemula jangan lama-lama jadi pemulanya. Iya benar, Jadi harus naik level. sering-sering jalan. Iya, harus Harus naik sering-sering level. jalan, harus naik level ya. Iya. Biar nggak di situ aja di zona Gitu. nyaman ya Jadi Bang nggak apa-apa Henry ya. misalnya sering-sering ke Gunung Merapi atau gunung gede aja sering-sering nggak apa-apa untuk membiasakan diri. Selanjutnya targetnya apa nih? Iya, Di atasnya. benar ya. Harus Gitu. punya impian Karena gitu ya. karena biar bisa melihat, bisa merasakan karakteristik gunung itu berbeda dari Sabang sampai Betul. ke itu, dari Aceh sampai ke Papua itu. Kalau teman-teman udah ngerasain naik gunung ke daerah itu akan bisa ngelihat, wah karakteristik hutannya di sini tuh kayak gini, betul semua Jawa kayak gini, Sumatera gini, Kalimantan gini, Sulawesi gini, Papua gini, Ambon gini gitu. Iya. Jadi kita bisa makin memperkaya. Iya, ini explore-nya kita, lebih banyak explore lagi kita. ya Bang Henry ya. Ah. Oke. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya, hal-hal tersebut tuh harus diperhatiin sedetail-detail kecil ya Iya. Bang Henry ya. Iya. Jangan sampai ada yang miss lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton, yang udah like juga, komen juga. Kalau ada yang mau tanya-tanya langsung di komen boleh. Langsung Iya. nanti saya tanyakan ke Bang Henry. Iya. Jangan lupa like, komen, subscribe juga YouTube channel Merapi Mountain. Terima kasih Bang Henry Ya, terima atas kasih. waktunya. Terima kasih juga teman-teman. Sampai ketemu lagi.